kan dia bukan real striker kayak Sananta yang killer. Kayak Egy kan lebih mobile, lebih punya skill, dan Egy sering cetak gol juga di timnas. Membandingkan Egy dengan Marcelino, beda. Marcelino beda. Marcelino itu lebih visinya lebih bagus, flannya lebih dapat. Nggak bisa dibandingkan. Kalau Egy lebih seorang striker, penyerang. Marcelino lebih di belakang striker lah. Oke. Bicara soal Bali sedikit ya, Coach. Seberapa signifikan momen di Bali ini, dan kemudian kan memang ada suara-suara kritikan kenapa harus di Bali gitu. Bali fasilitasnya bagus. Fasilitasnya bagus dan jauh dari dunia media dan lain-lain. Pasti ada media di situ, cuman nggak seheboh di Jakarta, jauh dari fans dan lain-lain. Saya paham kenapa ke Bali. Jadi tidak fokus ya, Coach. Itu kan kota wisata, kemudian mungkin distraksinya malam-malam. Kota wisata itu kan di Balinya, ini kan di sport centernya. Mungkin nggak bakalan keluar malam itu. Nggak bakal keluar. Nggak bakal. Jadi Patrick dan tim kepelatihan cukup disiplin untuk anak-anak. Nggak ini ya, nggak dilepas ya malu. Oke. Nggak, gini. Kalau seandainya mereka tinggal di hotel di mana security yang nggak begitu ketat dan lain-lain, kalau ada pemain yang keluar itu kan merugi, itu kan menunjukkan sikap yang nggak profesional. Kalau seandainya itu terjadi, feeling saya akan dicoret itu pemain. Buat apa ada sebuah pemain yang tidak profesional? Saya rasa itu tidak akan terjadi. Sekarang begini, kembali lagi ke tim Cina tadi. Mereka mestinya kan all out kali ini. Dan itu berarti mereka akan serang terus-menerus. Semoga, itu yang saya harapkan. Itu yang ditunggu. Iya, karena waktu lawan Anda tadi sudah sebut ball possession-nya berapa 20% kan parkir bis. Mereka main bertahan. Dan mereka harus menang. Secara teori mereka masih ada peluang untuk lolos kalau mereka menang. Next 2 game China harus menang. Artinya kalau jadi pelatih China, nothing tulus. Kita nggak bisa main bertahan. Karena kalau mereka bertahan, Indonesia pun nggak akan membabi buta untuk menyerangnya. Oke. Nah, ini permainan catur yang pelatih harus jeli. Nah, kalau seandainya mereka mungkin 20-30 menit pertama bermain lebih bertahan, all out di babak kedua, iya kalau nggak kebobolan. Kalau kebobolan, kalau kita bisa cetak gol di bawah menit 10, ini akan jadi seru. Ini akan jadi seru. Tapi saya setuju lebih menguntungkan untuk kita kalau mereka all out. Jadi saya harap yang cetak gol itu kita duluan. Untuk bisa cetak gol kedua, ketiga akan lebih gampang karena China akan keluar. Akan lebih sulit kalau 0-0 atau 1-0 mereka tetap bertahan. Tapi nggak mungkin karena mereka juga punya kesempatan untuk lolos. Nah, kalau lihat seperti itu kan berarti sudah bisa pelatih kita tahu bagaimana kan? Kira-kira, iya. Maka dari itu komposisi pemain yang didatangkan itu bisa bermain dengan beberapa strategi berbeda. Sebagai pelatih kita harus punya plan A, B, C. Kita mainkan di sini tak. Seandainya kita amburadul diobok-obok sama China 20 menit pertama, mungkin belum kebobolan. Dalam 20 menit pun bisa diganti pemain. Memasukkan extra striker atau extra midfielder, tarik strikernya. Karena kita kalah di tengah, contoh aja. Itu bisa terjadi. Nah, itulah bagusnya. Ya, ini tugas seorang pelatih untuk memainkan pemain yang memiliki karakter berbeda. Jadi tidak hanya pemain jelek yang sebelum-sebelumnya jelek itu aja yang main, enggak. Kalau jelek ya harus diganti. Tapi kan pastinya China juga mempelajari permainan kita ya. Boleh, ya. Jadi pasti. apakah dari point of view pelatih harus memberikan strategi-strategi kejutan di awal supaya tidak terlalu terbaca polanya? Feeling saya China tetap akan bertahan di awal-awal. Tapi ini kan ada 90 menit. Ini kan lagi permainan kartu atau catur, jokernya kapan masuknya? Kapan keluarnya? Gitu. Ya karena sejarahnya kan Cina lebih banyak menang sebetulnya lawan kita kan. Ya dulu kan ini beda tim. Kalau dulu kan pemain Liga 1 semua. Beda 5 hari, kemudian kita harus mempersiapkan laga selanjutnya melawan Jepang. Nah, apa yang kira-kira harus diantisipasi, Coach? Ya, kalau kita di kandang kalah 4-0, terus sekarang kita main away, saya rasa ekspektasi nggak tinggi ya. Maka dari itu kita harus kunci lawan China. Tapi saya nonton tadi Bung Don bilang kemungkinan besar mereka turunkan lapis 2, lapis 3.
Saya nonton Jepang di match kedua sebelumnya pas kita lawan Bahrain. Jepang itu lawan Saudi. Iya. Di mana mereka sudah lolos dengan tim inti. Masih tetap dengan tim inti. Masih karena sudah match pertama kan belum lolos. Match pertama mereka main lolos dengan pemain yang sama, match kedua lawan Saudi. Itu mainnya nggak niat banget Jepang. Iya. Akhirnya seri kan? Iya. Akhirnya seri. Emang karena mereka sudah lolos, mereka pada takut cedera kan? Nah, kalau dibilang apakah lapis 2, lapis 3 Jepangnya jelek, ngeri-ngeri sedap juga. Iya. Karena seandainya saya pemain Jepang lapis 2, lapis 3, saya diberi kesempatan untuk bermain untuk timnas, saya akan berikan segalanya. Iya kan? Iya. Tapi secara kualitas, saya tidak sebagus tim utama tim kedua. Ya. Tapi kita tidak tahu kualitas lapis 2, lapis 3-nya ya saat ini. Ya kira-kira tahu, kira-kira selevel sama kita. Selevel sama kita. Ya. Oh, oke. Selevel sama kita ya. Ya. Sekarang Jadi definitely kita punya peluang. Siapa bilang kita pasti dibantai? Enggak. Oke. Karena kita semoga nggak main bertahan kayak sebelumnya. Kalau kita main bertahan pasti dibantai. Saya bukan fans bermain bertahan. 15 menit oke lah, tapi jangan satu pertandingan. tapi main bertahan memang tidak enak ditonton. Iya. Kan? Dan kan permainan ini simple. Iya. Siapa yang cetak gol lebih baik dia yang menang. Untuk bisa cetak gol kita harus pegang bola. Nah kalau kita bertahan kita nggak bisa pegang bola. Dan gitu. Penonton itu selalu berdebar-debar karena bola itu dekat gawang. Iya. Kan gitu kira-kira. Iya. Maka dari itu ini different case. Sekarang udah beda era. Kita fokus ke sekarang dan saya harap kita bisa memberi perlawanan dan meraih hasil yang cukup positif. Karena kembali lagi di atas kertas ya. Seandainya kita menang lawan China, Australia kalah lawan Jepang. Mereka ketemu Jepang kan? Iya. Selisih cuma 1 poin. Iya. Next match kita ketemu Jepang, Australia ketemu Saudi. Saudi juga pengen lolos kan? Asumsi ini seri, kita menang lawan Jepang, which is peluangnya kecil, tapi ada, kita bisa lolos langsung. Jadi di atas kertas, kalau kita 2 kali menang, kita bisa lolos langsung. Tergantung match Australia lawan Jepang. Oke. Ya. Itu kan apa skenario Berandai-andai, itu skenario terbaik ya. skenario. Sekarang skenario terburuk ya, coba coach bagaimana? Skenario terburuk, kita seri, lawan Cina, babak atau kalah, kita nggak lolos. Oke, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke. Jadi it's a must win game. Nggak ada pilihan lagi selain menang. Berapapun skornya. Kalau nggak lolos nggak kebayang saya gimana cara supporter merasa ya. Iya, saya juga pasti akan kecewa. Tapi ya, that's part of the game. Oke, kita akan bicara soal supporter nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda. Perbincangan kita kali ini kita bicara soal supporter. Jadi kemarin itu ada catatan supporter kita melakukan kekerasan di lapangan di Kanjuruhan dan Tangerang. Kemudian Fans club ya. iya, dan kemudian memang ya seperti biasa kekerasan itu juga terjadi di media sosial. Coach Justin, ini supporter harus diapakan menurut coach? Gini ya, kalau kita bicara supporter itu parameter perbandingannya apa? Kalau saya bandingkan dengan supporter di luar negeri, di Brazil, sama aja itu tingkah laku. Di mana-mana supporter Di seperti itu. mana-mana sama aja. Saya kan dulu mantan supporter FC Utrecht. Dulu security nggak kuat sekarang. Kita sering juga ribut sama tawuran sama fans Ajax. Jadi itu hal yang biasa. Cuman memang harus dicegah. Nah itu tugas polisi. Oke. Untuk mencegah, dan tugas PSSI dan tugas panitia lokal untuk mencegah agar mengurangi peluang. Tapi itu terjadi di mana-mana. Ada tidak bayangan coach bahwa harus ada satu sistem edukasi terhadap supporter kita supaya kalau kemudian terjadi apa-apa di lapangan, kadang-kadang kan di medsos itu kan lebih sadis ya serangannya terhadap individu-individu yang kemudian tidak disukai oleh netizen Indonesia. Harus seperti apa kira-kira? Ya, edukasi sih saya rasa udah dijalankan, silaturahmi antar contoh aja ketua Bobotoh sama ketua Jakmania. Kan mereka sudah mulai ada komunikasi. Harusnya acara seperti ini kan mengurangi konflik. Tapi konflik itu nggak bisa hilang. Nah kalau soal sosmed,
Ya orang itu tugas orang seperti saya untuk menginfluence mereka. Karena internet itu kan nggak ada, ibarat nggak ada filternya ya. Iya, jungle ya. Iya, mau ngomong di akun di seluruh dunia mereka bisa, ya kan. Tapi untuk influencer tugas kita untuk mengatakan atau memberi masukan agar jangan merendahkan martabat kita sendiri. Dalam kasus yang terakhir kan karena supporter kita dianggap bersikap rasis ya. Iya. Karena itu kan ekor dari perlakuan pertandingan ketika kita menghadap Bahrain di tempat sana. Saya menilai supporter timnas kita itu sangat sopan. Saya sangat setuju sopan dengan itu. Serius? Ya, betul. Dibanding supporter klub, supporter timnas jauh lebih gampang diatur. Ini di lapangan atau di sosial media? Di lapangan ya. Saya rasa di lapangan dan sosial media. Karena di sosmed yang suka yang barbar lah. Iya. Itu saya rasa bukan fans timnas. Ya. Siapa mereka? Ya orang-orang yang bisa kecewa, yang mungkin nggak nonton timnas, yang nggak ngerti sikon lah. Kalau Anda cinta timnas seperti timnas yang di lapangan, fans tim Garuda yang di lapangan, La Grande tersebut, mereka akan mempertahankan martabat timnas kita, martabat Indonesia juga di luar negeri, juga di sosmed. Tentang supporter timnas, saya setuju dengan Coach Justin. Saya juga mengikuti beberapa pertandingan di luar ya. Kalau di Paris itu lebih gila lagi itu orangnya. Nah sekarang yang kita lihat kan serasa seperti agak spesifik di GBK ya. Iya. Setiap setelah pertandingan, orang kan menyanyikan lagu Ibu Sud. Iya. Hal yang tidak pernah kita saksikan di beberapa tempat lain. Tempat lain. Mau kalah, mau menang. Mau kalah, mau menang. Iya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira apa yang membuat kita bisa seperti itu? Patriotisme ya. Patriotisme. Ya. Kecintaan terhadap Republik negara ini. Kecintaan terhadap timnas, terhadap sepak bola. Bahwa mereka ingin mengekspresikan diri dengan menyanyikan lagu tersebut. Itu sampai di media-media luar. Itu betul. Mereka bingung. Itu menjadi pembicaraan global tuh. Ya, ini tim menang kalah tetap mereka memberikan apresiasi. Dan saya juga baca statement dari timnas fans Garuda, dia bilang siapapun pelatihnya tetap kita dukung. Tapi memang Patrick Kluivert harus menunjukkan. Dan itu wajar-wajar aja. Jadi jangan digabungkan antara fans timnas dan fans klub. Fans timnas itu masih jauh lebih sopan loh. Saya beberapa kali hampir semua ikut nonton dan itu oke aja tentunya. Oke, meskipun untuk laga Cina ini kan kita memang juga kena imbasnya ya, ada pengurangan jumlah penonton 15%, kemudian ya itu denda 400 juta. Kira-kira akan berpengaruh pada penjagaankah harus atau semangat supporter? Atau justru saya melihat selalu melihat hal dari sisi yang positif ya. Ini pelajaran buat kita. Cuman kalau dibilang apakah tidak akan terulang lagi? Enggak. Yang kita lakukan itu kan sebuah reaksi, bukan aksi. That's different. Reaksi terhadap perlakuan yang kita alami pada saat kita away. Kita sekarang dikadang bereaksi. Tapi kita tidak pernah mengambil step pertama untuk melakukan tindakan rasis atau apa hal yang bukan saya benarkan ini. Tapi bukan sebuah aksi. Nggak pernah kita itu. Sepengalaman Coach Justin, ini kalau lihat supporter kita semangatnya seperti itu mensupport timnas, itu apakah itu juga jadi beban mental bagi para pemain atau justru membuat mereka lebih bergairah dan lebih bensinnya lebih kebakar ya? Itu setiap pemain berbeda. Itu setiap pemain berbeda. Jadi ada yang merasa tertekan, tapi semoga tertekan cuma 10 menit, 15 menit. Habis itu mereka semangat. Tapi ada yang nggak ngaruh sama sekali. Kan kembali lagi ke jam terbang hidup, ke usia, ke pengalaman. Jadi nggak bisa kita pukul rata satu tim. Tapi itu tiap individu berbeda. Itulah tugas pemain-pemain senior kayak Itses, kayak Tom, kayak Kelvin, kayak Kevin Dix.
untuk saling mensupport di dalam, saling memotivasi, mengkoreksi, mengkritik, nggak ada masalah. Nah itu yang penting kan pemain-pemain harus bisa menurunkan egonya, mau dikritik, mau dimaki-maki, mau di apa, demi kepentingan bersama. Iya, jadi pemain itu Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Itu yang repot. Ya karena mungkin memang tanggung jawab satu negara seolah-olah ada di pundak mereka. Ya. Tapi jangan dianggap beban. Makanya saya selalu bilang, masuk lapangan, have fun. Nikmati aja. Nanti kata mereka susah kalau Indonesia supporternya kan kalau netizen kita kan berat nih. Enggak, netizen kan nggak cetak gol. Fans kan nggak cetak gol. Kan tugas mereka itu. Dan kalau seandainya Anda mau dipuji-puji oleh netizen, Anda harus siap untuk dikritik pada saat jelek. Ya. Tapi saya tidak suka kalau dihina, difitnah, dinyinyirin. Enggak, bukan itu. Kalau dikritik, oke, nggak ada masalah. Saya pun sama, saya mengalami hal yang sama. Kalau difitnah, saya laporin polisi. Cuman kalau dikritik, santai aja. Terus terang, rasanya ada semacam perasaan Indonesia itu eksis kalau bolanya juga bagus. Iya. Ya karena saya sering bilang negara kita lagi nggak baik-baik aja. Nah sepak bola yang menyatukan kita. Apapun yang terjadi yang bisa bikin kita masih ingat kan pada saat menang lawan Bahrain itu kan menjelang Lebaran. Dan banyak yang bilang aduh akhirnya bisa masuk Lebaran dengan bisa mudik dengan happy. Iya, bisa menikmati Lebaran dengan happy. Dan ini ya role-nya sepak bola. Maka dari itu daripada kita menghujat, at the end of the day, yang main ini kan manusia, bukan robot. Ya. Artinya mereka bisa membuat kesalahan. Tapi tolong jangan dihujat. Dikritik fine. Jangan dihujat. Itu yang saya harapkan. Oke, ada pesan lain mungkin kalau misalnya Coach bisa kasih tahu netizen untuk menyiapkan mental nih menghadapi 2 laga terakhir. Kayak gini, kalau kita itu dipantau oleh dunia. Oke? Kalau kita menyerang akun, kan saya sering baca, wah hati-hati sama netizen Indonesia luar biasa. Salah mereka itu. Bahwa kita memiliki kekuatan iya, tapi kekuatan ini sering disalahgunakan. Ada komentator Belanda mengkritik langsung diserbu. Itu memberikan presiden buruk terhadap image kita di luar. Iya dong? Iya. Nah ini harus dihindari. Kita boleh menunjukkan kekuatan bahwa netizen kita powerful, luar biasa, tapi tolong dengan etika, dengan lebih sopan. Disitulah martabat image netizen Indonesia akan terangkat. Oke, jadi teriak boleh, tapi isinya tetap harus... Isinya harus tetap beretika lah, lebih berkelas lah. Jangan kita dianggap kampungan lah apa. Nah ini yang saya harap pelan-pelan akan berubah. Coach Justin, itu kita bicara soal pelatih sedikit nih. Itu apakah Anda melihat sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih maju dari pendekatan, kalau dilihat dari pemain yang direkrut ini, dari pendekatan yang dibuat oleh Patrick Kluivert maupun oleh Alex Pastoor? Oke, jadi ada sebuah perubahan yang mungkin tidak dipantau oleh yang kita kenal itu kan Kluivert, Pastoor, sama Lansat. Betul, Lansat ya. Masih ada pelatih kiper, pelatih ini. Mendadak saya lihat ada mantan pemain Belanda, mantan pemain Feyenoord, Reggie Blinker. Ternyata masuk juga di staff. Oh ya? Jadi ada beberapa yang masuk di staff yang nggak terekspos, luput dari media. Dia mantan pemain. Tugasnya apa nggak tahu juga saya. Tapi pasti dia punya job dong. Jadi memang staf pelatih ini agak gemuk, cukup gemuk lah. Dengan pemain-pemain yang nampaknya 3 pelatih yang kita kenal ini butuh bantuan juga di bidangnya masing-masing. Karena itu benar-benar saya kaget lah. Kok Reggie Blinker ada di sini pakai jersey timnas Indonesia? Padahal nggak ada yang tahu dia siapa dan nggak itu. Ya kebetulan saya tahu karena saya nonton dia waktu dia masih muda. Kan ada cerita yang beredar juga bahwa Simon Tahamata itu menjadi head of scouting. Benar nggak? Menurut Pak Sumardi yang saya baca di salah satu media besar itu hoax. Jadi berita ini lahir dari satu media yang namanya Football Premier. Ini
media yang cukup dikenal tapi bukan media yang top. Saya cek karena saya tiap hari baca koran Belanda. Saya cek di Voetbal Internasional, di Telegraaf, di AD Sport dan lain. Nggak ada berita itu. Tidak ada berita itu. Tidak di IG-nya Simon. Tidak dari PSSI. Jadi nggak Dari ada mana berita sumbernya kita nggak tahu ya? Ya dari Football Premier, ya mungkin dari gosip antar pemain atau apa-apa, tiba si sang wartawan mendadak mengambil kesimpulan. Ya hal kayak gitu kan terjadi di Indonesia juga. Ada satu hal nggak diverifikasi langsung diambil tersebar. alih. Kopas. Enggak, itu saya lebih percaya Pak Sumarji. Kalau Pak Sumarji bilang itu hoax, ya saya percaya. Oke. Kalau dari point of view pelatih, lagi-lagi Coach Justin, bagaimana dia harus mempertimbangkan ketika dia mengecilkan dari 32 ini menjadi 23, apa yang harus jadi pertimbangan-pertimbangan dari Pemain yang karakternya sama, tapi jam terbangnya atau kualitasnya kurang, itu akan tercoret. Itu satu. Ada lagi nggak? Mungkin pemain yang pada saat latihan, kan mereka latihan bersama nih, menunjukkan fighting spiritnya. Jadi Bali ini penting ya, melihat bagaimana Bali ini nanti penting. Oke. Persiapan itu jauh lebih signifikan daripada pertandingan. Pertandingan. Pertandingan ada menikmati hasil persiapan. Jadi latihan ini sangat penting. Pada saat latihannya benar dalam waktu berapapun waktunya di pertandingan itu menikmati hasil latihan dalam persiapan. Disitulah pelatih akan menilai, oh lu agak malas-malesan, kualitas lu so-so coret, Anda coret. Mungkin ada juga kualitas teknis yang bagus, tapi ada sikap tertentu yang bisa. Ya bisa juga. Wah, pemain bagus tapi dia egois, nggak bermain untuk tim atau apa, coret bisa juga. Jadi bukan hanya bagus atau jelek, cocok nggak dalam grup ini? Tapi melihat cocok atau tidak pada saat latihan, bukan pada saat pertandingan, itu kan agak sulit ya? Enggak sulit. Nggak sulit? Enggak, karena mereka kan kumpul bareng. Iya. Mereka pagi-pagi breakfast bareng, lunch bareng. Dari situ kan bisa menilai sikap pemain ini seperti apa, tingkah lakunya. Tiket dalam semua pertandingan timnas itu sold out. Ini pasti. No doubt itu. Pasti sold out. Kalau kapasitas GBK 150.000 itu Bisa penuh juga. Itu juga sold out. Maka dari itu saya pernah lontarkan statement yang agak kontroversial. Waktu itu masih pelatihnya Sintayong kan. Saya bilang Sintayong ini lebih ngetop daripada BTS atau Blackpink. Karena kalau Blackpink datang ke Indonesia 10 kali sold out, ke-20 kali mungkin belum tentu. Ya kan, ke-30 kali orang mungkin juga bosen. Tapi kalau timnas main, sold out terus. Tapi itu joke dulu. Enggak, kembali sekarang bukan masalah pelatih, tapi artinya kalau timnas main, siapapun orang pasti sold out. Ya kan ada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini kan banyak pemain naturalisasi. Ya. Lalu kemudian tapi peminat penontonnya itu besar. Kan ada juga kritik terhadap naturalisasi. Ya bebas, kita hidup di negara demokrasi, wajar-wajar. Itu hak mereka kan. Tapi realitanya adalah dengan pemain naturalisasi kita bisa bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Belum tentu lolos. Bermimpi aja 10 tahun yang lalu nggak ada itu. Mimpi aja nggak berani. Nggak berani. Mimpi kita kan dulu juara AFF, juara SEA Games. Iya. Sekarang itu berubah. Kan? Sekarang minimal dengan proyeknya Erick Thohir ini kita berani bermimpi. Belum tentu terrealisasi, tapi dulu mimpi aja nggak berani kita. Iya dong. Iya. Jadi kan udah ada progres yang luar biasa. Itu yang berubah. Jadi kalau dikritik, ya apa ini namanya selera juga. Iya. Jadi apa yang paling dinanti-nantikan oleh Coach Justin ketika kita dalam beberapa minggu ke depan ini menjelang 5 Juni, apakah cukup penasaran dengan 11 pemain Liga 1 itu kira-kira siapa yang akan? Saya udah. Siapapun masuk nggak peduli ya? Iya. Dan saya cukup punya percaya diri terhadap komposisi pelatih dan kualitas pemain kita. Ujung-ujungnya kayak yang saya bilang, yang tengah itu akan main ya itu. Sekarang kalau belakang juga itu aja. Kalau saya minta coach milih, main indah atau menang? Indah dan menang.
orang selalu memilih pilihan Iya. main jelek menang atau main indah kalah. Kenapa pilihannya nggak indah dan menang? Iya, indah dan menang. Ya. Nggak kebayang kalau memang bisa disuguhkan permainan seperti itu, kita naik kelas. sebenarnya, kan? Kalau saya harapkan kita bermain seperti Bahrain di babak pertama. Iya. Ya, Semua Bahrain tim berharap seperti Tapi itu ya. 90 menit. Nggak 45 menit. Tetapi ketika 90 Bahrain memang banyak yang tenaganya Tenaga ya. kayak Kalau kita perhatikan pada saat peluit wasit tiup peluit babak pertama, itu Kelvin Orlero Mentong ya, jatuh di lapangan. Iya. Mukanya udah kayak Udah kepiting. kayak udang rebus, Iya. tinggal dimakan. Iya. Saya bilang sama Tom Haye, waktu match apa, mukamu udah merah di menit berapa? Terus dia jawabnya, iya. Udah siap untuk dimakan ya. Saya bilang udah kayak udang rebus, dia bilang siap untuk dimakan ya. Dia pun mengakui. Iya. Iya. Tapi ya it's okay. Ini it's matter death or alive. Jadi Dan dia tetap give bangganya everything. kalau mereka akan menang ya. Ya. Oke, baik. Kita Sesuatu banget. sama-sama saksikan. Masih panjang ini sebenarnya 2 minggu ke depan, masih 5 Juni kita bisa. Anything can Saya kira Anything can happen. Masih ada. Sebelum pertandingan itu beberapa hari lagi kita undang lagi. Undang lagi. Setelah pertandingan kita undang lagi, kita langsung buat. Coach Justin jangan bosan-bosan kalau kita undang terus-menerus untuk membahas Kalau timnas. saya ada waktu saya mampir. Iya. Terima kasih untuk waktunya Coach Justin. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Doncast untuk saat ini. Saya Tasya Ludmila. Dan saya Don Bosco Selamat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.